Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, saya mengajak kita semua terlebih dahulu membuka dengan doa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah perenungan-perenungan kami, supaya sungguh kami menikmati firman yang dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak saudara-saudara untuk membaca kitab Kejadian pasal yang ke-23. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 19. Demikian. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Kita lanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham sebagai tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi yang menerjang kehidupan kita dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini telah menelan banyak korban. Dan mungkin banyak di antara kita yang juga kehilangan anggota keluarga, kehilangan pasangan hidupnya oleh karena terpapar pandemi COVID-19 dan tidak tertolong. Tentu saja ini peristiwa yang sangat mendukakan. Saya dapat ikut merasakan kehilangan yang saudara-saudara hadapi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang dialami oleh Abraham yang kehilangan Sarah istrinya. Sarah meninggal pada usia 127 tahun, bukan lagi usia yang muda. Barangkali ada di antara kita yang berpikir, ya sudah berumur 127 tahun kurang apa lagi. Bukankah pemazmur bilang usia manusia itu 70 dan kalau kuat 80 tahun, berarti bonus yang dinikmati oleh Sarah lebih dari setengah abad, ya. Kalau itu dihitung dengan usia 70 tahun. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang orang berpikir bahwa ya karena usia sudah lanjut, ya sudah wajarlah kalau meninggal. Tetapi apakah itu juga yang dipikirkan oleh pasangannya? Saya yakin tidak demikian. Pasangan itu pasti kehilangan secara mendalam, secara luar biasa. Kenapa? Karena semakin panjang usia seseorang, berarti pasangan hidupnya itu atau pasangan ini menjalani kehidupan bersama semakin panjang. Semakin banyak kenangan yang membekas. Sehingga ketika pasangan hidupnya meninggalkan dunia ini, rasa kehilangan itu tidak dapat dihindari,
tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihapuskan hanya dengan mengingat usia yang sudah cukup lanjut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham juga demikian. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, ia meratapi dan menangisi istrinya. Suatu kehilangan yang sangat dalam, suatu kehilangan yang sangat besar. Tetapi saudara yang saya kasihi, kita juga belajar dari Abraham bahwa ketika kedukaan itu datang, ia merasakan, ia menghayati kedukaannya itu, tetapi ia juga tidak larut di dalam kedukaannya. Karena kemudian ia segera bangkit dan mengurus segala sesuatu untuk keperluan memakamkan istrinya. Mungkin kita juga mengatakan, ya itu wajarlah. Kalau orang kehilangan pasangan hidupnya, seberapapun beratnya, ia harus mengurus pemakaman dan sebagainya. Agar supaya jenazah pasangan hidupnya dapat diperlakukan dengan baik, dapat dimakamkan atau dikremasikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi saudara yang saya kasihi, tidak demikian pada masa itu. Abraham sebagai seorang pendatang, sebagai orang asing yang hidup sendiri di tengah-tengah atau dikelilingi oleh orang-orang asing, ia harus menjalani, mengikuti suatu proses yang tidak mudah, yang tidak sederhana. Ia harus membeli tanah, ia harus mengurus ini dan itu dan sebagainya sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku pada masa itu. Bahkan untuk mendapatkan sebidang tanah untuk kuburan istrinya pun ia menunggu pengadilan kota. Itu sebabnya dikatakan segala sesuatu itu dibicarakan di depan orang-orang yang datang ke pintu gerbang, di mana disitulah biasanya pengadilan sosial itu dilaksanakan. Jadi urusannya, prosesnya sangat rumit. Tetapi toh Abraham mau menjalani semuanya itu agar supaya istrinya dapat dimakamkan dengan sebaik-baiknya dan selayak-layaknya. Tanggung jawab yang dipikul oleh Abraham dijalani sendiri dengan penuh kesungguhan. Kedukaan tidak membuat ia melupakan atau mengabaikan tanggung jawabnya, baik sebagai suami maupun juga sebagai pimpinan suku atau keluarga itu. Ia juga menunaikan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anggota keluarga oleh karena COVID-19 itu merupakan sesuatu yang sangat mendukakan kita. Tetapi marilah kita belajar dari Abraham ini bahwa kita harus segera bangkit untuk menatap ke depan, untuk menjalani kehidupan ini. Sebab ada banyak tanggung jawab yang tetap harus kita tunaikan. Dan itulah sebabnya kita dipanggil untuk memiliki masa-masa kedukaan, tetapi juga membatasi masa-masa kedukaan itu. Karena kita harus segera bangkit dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersyukur bahwa kita adalah orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah kedukaan itu, kita juga percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, menemani kita di dalam kedukaan-kedukaan kita. Dan Ia juga yang akan senantiasa menyediakan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melewati masa-masa duka tersebut. Mari kita bangkit, mari kita lihat ke depan dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami harus tetap melihat ke depan dengan penuh pengharapan dan dengan penuh keyakinan
bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua. Biarlah firman-Mu boleh sungguh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.